Burung Nasar Darah Iblis menerbangkan Xiao Chen secepat mungkin ke kota Thundercloud dan tiba 2 hari kemudian. Meskipun waktunya terbatas, Xiao Chen masih perlu mematuhi etiket dasar. Dia berhasil mendapatkan petir ilahi 5 elemen karena berbagai kebetulan dan peluang. Namun, apapun yang terjadi, Master Bai dan Li Xiuhai dari Paviliun 9 Kuali membantu. Sebelum pergi, Xiao Chen perlu pergi dan berterima kasih kepada mereka. Tuan Xiao, Anda belum pergi. Ketika Li Xiuhai dari Paviliun 9 Kuali melihat Xiao Chen, dia merasa sangat terkejut. Kabar keributan yang disebabkan oleh pohon mulberry yang menyangga di rawa kuno Thundercloud telah menyebar jauh dan luas. Namun, orang luar tidak mengetahui detail pastinya. Li Xiuhai mengira Xiao Chen telah bergegas kembali untuk berpartisipasi dalam kompetisi antara 7 istana luar. Tanpa diduga, Xiao Chen belum pergi. Aku akan pergi. Kali ini, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kalian berdua. Liu Xiuhai tersenyum. Dia senang mendengar ini. Paling tidak, Xiao Chen memperlakukan mereka berdua sebagai teman. Namun, sulit bagi Li Xiuhai untuk mengubah sifat pebisnisnya. Dia mencoba bertanya secara tidak langsung, Tuan Xiao, apa yang sebenarnya terjadi di Thundercloud Ancient Marsh? Beberapa waktu lalu, beberapa kaisar berdaulat di Thundercloud City pergi ke sana. Namun, mereka tidak menemukan apapun selain puing-puing. Apakah petir ilahi 5 elemen benar-benar muncul? Xiao Chen tidak menjawab, hanya berkata, berita dari White Marsh Beast Empire akan tiba dalam beberapa hari ke depan. Perhatikan saja, dan Anda akan tahu. Kali ini, saya menuai panen besar di Thundercloud Ancient Marsh. Terima kasih banyak kepada kalian berdua. Master Bai tersenyum dan berkata, itu bukan masalah, sama sekali tidak. Untuk masa mendatang, ketika Tuan Muda Xiao melakukan perjalanan di sekitar wilayah utara, Anda mungkin akan melihat banyak Paviliun 9 Kuali. Tidak perlu berterima kasih kepada kami. Tuan Muda Xiao, jangan bicara lagi, cepatlah pergi. Saya mendengar bahwa para murid inti kelas surga dari berbagai istana luar gerbang naga mencapai kota naga ilahi 3 hari yang lalu. Saya khawatir persaingan antara 7 istana akan dimulai kapan saja. Selamat tinggal. Hati Xiao Chen hancur. Waktu lebih ketat dari yang dia kira. Saat Li Xiuhai melihat Xiao Chen pergi, dia merenung, apa maksud kata-kata Tuan Xiao? Apakah petir ilahi 5 elemen muncul atau tidak? Tuan Bai menegur dengan agak tidak berdaya, Tuan Muda Xiao sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Dia tidak menyangkal informasi tentang petir ilahi 5 elemen tetapi mengatakan dia menuai panen yang besar. Kemudian, dia bahkan secara khusus datang untuk mengucapkan terima kasih kepada kami berdua. Apakah perlu berpikir lebih jauh? Li Xiuhai berteriak, Tuan Xiao benar-benar memperoleh petir ilahi 5 elemen. Li Xiuhai yang terkejut bergumam, ini adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh kaisar berdaulat. Ini tidak terbayangkan. Sebentar lagi, namanya akan mengguncang seluruh wilayah utara. Pada saat ini, Li Xiuhai terbangun kaget, akhirnya memahami kata-kata Master Bai. Di masa depan, Xiao Chen akan terus berinteraksi dengan Paviliun 9 Kuali saat berada di wilayah utara. Penilaian Master Bai jauh lebih baik daripada Li Xiuhai, dia sudah melihat sejauh itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ibu kota Kekaisaran Naga Ilahi, Kota Naga Ilahi. Kelompok Istana Naga Surgawi tiba 3 hari yang lalu. Setelah itu, kontingen dari istana lain tiba di kota naga kuno ini, yang merupakan yang kedua setelah kota naga leluhur, satu demi satu. Namun, masih ada waktu sampai dimulainya kompetisi antara 7 istana. Setelah perjalanan panjang, para murid dari 7 istana luar perlu beristirahat selama beberapa waktu. Sebagai ibu kota, kota naga ilahi secara alami ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Selain itu, kota naga leluhur tidak terbuka untuk umum. Kota naga ilahi dapat dilihat sebagai pusat kekaisaran naga ilahi, yang menyatukan berbagai klan besar kekaisaran. Selain itu, faksi lain di wilayah utara, bahkan dari 3 dinasti, memiliki cabang di sini, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Bahkan dengan latar belakang seluruh wilayah utara, kota naga ilahi dianggap sebagai salah satu dari sedikit kota besar. Setelah mencapai kota naga ilahi, kepala istana pertama dan tetua Tian Yun berpisah dan mencari berita tentang persaingan antara 7 istana luar. Persaingan antara
7 istana luar berbeda setiap saat. Jika kepala istana pertama dan tetua Tian Yun dapat memperoleh informasi terlebih dahulu, mereka dapat membuat persiapan, mungkin cukup untuk memengaruhi hasilnya secara signifikan. Adapun Bai Yunfeng, Xiao Jinyu, dan murid inti kelas surga lainnya, mereka berkelompok dan menjelajahi kota naga ilahi ini. Mereka tentu saja tidak dapat melewatkan kesempatan ini setelah melakukan perjalanan langkah ke kota naga ilahi. Persaingan antara 7 istana luar akan segera dimulai. Memasuki kultivasi tertutup saat ini tidak akan menunjukkan banyak pengaruh, jadi mereka mungkin juga berjalan-jalan dan menjelajah, melihat dunia dan memperluas cakrawala mereka. Dibandingkan dengan kota naga surgawi, hiruk-pikuk ibu kota berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Selain Bai Yunfeng, yang telah datang beberapa kali sebelumnya, Xiao Jinyu, Li Luo, Lu Feng, dan yang lainnya semuanya tidak terbiasa dengan tempat itu. Jadi, mereka membiarkan Bai Yunfeng menuntun mereka berkeliling, dengan santai menjelajahi kota naga surgawi. Ini adalah pasar terbesar di kota naga ilahi. Ada berbagai macam orang di sana, dan berbagai macam barang aneh tersedia. Ini adalah ujian bagi mata dan pengetahuan seseorang. Meskipun tidak setenar toko besar, Anda sering mendengar orang membeli harta karun aneh dengan harga murah. Jadi, tempat ini selalu populer. Danau itu adalah Danau Naga Kaisar. Apakah Anda melihat patung-patung di sana? Itu adalah patung-patung kaisar berdaulat dari berbagai klan yang berkontribusi pada kekaisaran. Hanya mereka yang memiliki prestasi militer luar biasa yang dapat mendirikan patung mereka di Danau Naga Kaisar dan mendapatkan keberuntungan kekaisaran untuk melindungi keturunan mereka. Jalan ini dipenuhi dengan toko-toko besar yang menjual alat dao. Jika kalian semua membutuhkannya, kalian bisa pergi melihatnya. Bai Yunfeng jelas sangat mengenal ibu kota itu. Saat dia berjalan, dia memperkenalkan tempat-tempat kepada yang lain satu demi satu. Tepat pada saat ini, sekelompok kultivator yang mengobrol dengan gembira keluar dari sebuah toko. Kedua kelompok itu kebetulan bertemu satu sama lain di jalan. Ketika kedua kelompok itu mengangkat kepala dan melihat satu sama lain, mereka menunjukkan ekspresi terkejut pada awalnya, merasa terkejut. Haha, sungguh kebetulan, kota naga suci begitu besar, tetapi tanpa diduga, kami bertemu dengan sekelompok naga berdarah campuran saat kami keluar untuk berjalan-jalan. Pemimpin kelompok lainnya adalah Qin Aotian dari Istana Naga Emas. Para kultivator di sekitar Qin Aotian tampaknya bukan murid Istana Naga Emas. Mereka lebih tua dan memiliki aura yang stabil seperti gunung. Kultivasi mereka juga cukup tinggi. Mereka pasti kultivator dari klan Qin. Garis keturunan naga suci dari orang-orang ini membuat mereka sangat menarik perhatian di jalan. Aura naga emas yang mereka pancarkan menarik perhatian sepanjang waktu. Semua orang tahu bahwa naga emas menguasai kekaisaran selama periode ini. Fraksi garis keturunan naga emas juga merupakan yang terbesar di kota naga suci. Ekspresi Bai Yunfeng berkedip saat dia berbalik dan berkata, "Ayo pergi. Lebih baik menghindari masalah yang tidak perlu." Para murid Istana Naga Surgawi hanya bisa mengutuk keberuntungan mereka karena bertemu Qin Aotian ini. Persaingan antara 7 istana luar akan segera dimulai. Tidak perlu bertengkar dengan naga emas. Halangi mereka. Wajah Qin Aotian menjadi muram. Dia melambaikan tangannya, dan para kultivator di sisinya mengepung Bai Yunfeng dan yang lainnya. Lu Feng segera menunjukkan ekspresi tidak sabar. Bai Yunfeng diam-diam menghentikannya. Fraksi pihak lain jauh lebih kuat daripada Istana Naga Langit di kota naga ilahi. Bertindak tergesa-gesa di sini akan sangat merugikan mereka. Bai Yunfeng berkata, "Qin Aotian, apa yang ingin kau lakukan? Ini adalah kota naga ilahi. Bahkan para pengikut klan kerajaan dari garis keturunan naga emasmu tidak memiliki hak untuk menyerang di sini." Qin Aotian yang frustrasi membalas dengan cemberut, "Bukan tugasmu untuk menguliahiku. Aku lebih mengenal peraturan kota naga ilahi daripada kalian para naga berdarah campuran. Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu. Bahkan jika kita tidak bertemu di sini, aku akan mengunjungi penginapan Istana Naga Surgawi. Karena kita sudah bertemu, maka aku akan mengatakannya terlebih dahulu. Kakak laki-lakiku ingin bertemu dengan Xiao Chen. Qinmu, kakak laki-laki Qin Aotian adalah orang terkuat di Istana Naga Emas. Qinmu, orang terkuat yang diakui publik di istana luar.
Dia lebih kuat dari 3 murid ahli hebat lainnya. Dia misterius dan jarang menunjukkan dirinya. Bai Yunfeng berkata dengan tenang, aku akan menyampaikan pesannya. Namun, terserah pada adik muda Xiao Chen apakah dia bersedia bertemu dengan saudara pertamamu atau tidak. Maaf, silakan kembali bersamaku. Saya yakin berita itu akan menyebar, jadi Anda tidak perlu mengirim pesan. Xiao Chen tentu saja akan datang, kata Qin Aotian dengan senyum yang agak menyeramkan, berpikir bahwa rencananya sangat luar biasa. Saat ini, semua kepala istana sedang mencari berita tentang persaingan antara 7 istana luar. Bagaimana mereka bisa repot-repot dengan masalah kecil ini? Qin Aotian akan membawa orang-orang ini pergi dengan paksa. Selama Qin Aotian tidak menyakiti kelompok lain, bahkan jika kepala istana datang mencari penjelasan, kepala istana tidak akan dapat melakukan apapun. Mengingat karakter Xiao Chen, selama dia menerima berita itu, dia akan mengkhawatirkan keselamatan orang-orang ini dan bergegas tanpa berpikir panjang. Namun, hati Bai Yunfeng dan yang lainnya hancur. Xiao Chen tidak datang kali ini. Jika para ahli klan Qin membawa mereka pergi dengan paksa, konsekuensinya akan mengerikan. Tepat ketika para pengikut Istana Naga Surgawi saling mengirim proyeksi suara, mempersiapkan serangan pendahuluan sehingga mereka dapat pergi, seseorang tiba-tiba berjalan keluar di balkon lantai 3 sebuah restoran. Orang itu menunduk dan berkata, jika Qinmu ingin menemuiku, suruh saja dia datang. Untuk apa bersusah payah seperti ini? Bai Yunfeng dan yang lainnya merasa terkejut. Mereka mengangkat kepala dan melihat Xiao Chen. Orang di atas adalah Xiao Chen. Bagaimana Xiao Chen tiba-tiba muncul di kota naga ilahi? Meskipun ini tampak tiba-tiba, pada kenyataannya, tidak demikian. Ketika Xiao Chen mengetahui bahwa berbagai murid inti kelas surga istana luar telah tiba di kota naga ilahi, ia menyadari bahwa ia tidak dapat melakukan perjalanan normal dan tiba di kota naga ilahi tepat waktu untuk kompetisi antara 7 istana luar, tidak peduli seberapa cepat ia bergerak. Jadi, ia harus menghabiskan banyak uang untuk menggunakan formasi transportasi lintas alam di kota Thundercloud dan berteleportasi langsung ke kota naga ilahi. Ketika Xiao Chen tiba di kota naga ilahi, ia bertanya-tanya dan menghela napas lega. Meskipun berbagai istana luar telah tiba, rincian kompetisi antara 7 istana luar masih tertunda, jadi itu belum dimulai. Setelah melakukan perjalanan siang dan malam, bergegas dari rawa kuno Thundercloud ke kota naga ilahi dalam satu tarikan napas, Xiao Chen menemukan sebuah restoran dan beristirahat untuk saat ini ketika ia mengetahui bahwa ia masih punya waktu. Ia berencana untuk menuju ke kediaman istana naga surgawi setelah menghabiskan minuman dan makanannya. Tanpa diduga, Xiao Chen mendengar beberapa suara yang dikenalnya di jalan. Ketika dia melihat, dia menemukan pemandangan di depannya. Sejak saat di Istana Naga Perak, Qin Aotian menjadi jauh lebih sombong, setelah tiba di kota naga ilahi. Memikirkan bahwa orang-orang klan Qin berani menangkap orang-orang di jalan, mereka benar-benar melanggar hukum. Xiao Chen. Ketika Qin Aotian melihat Xiao Chen, dia pertama kali merasa kaget, lalu gembira. Dia tersenyum dan berkata, waktu yang tepat. Aku pikir kamu adalah kura-kura pengecut, bersembunyi di Istana Naga Surgawi dan tidak keluar. Wosh! Xiao Chen merentangkan tangannya dan melompat. Kemudian, dia mendarat dengan kuat di tanah, di samping Bai Yunfeng dan yang lainnya. Adik junior Xiao Chen, kamu akhirnya muncul. Bai Yunfeng dan yang lainnya bersukacita melihat Xiao Chen muncul. Mata Li Luo menjadi sedikit basah saat dia melihat Xiao Chen, adik junior Xiao Chen, kemana kamu pergi? Mengapa kamu tidak memberitahu kami? Para tetua juga tidak memberitahu kami kemana kamu pergi. Semua orang khawatir tentangmu. Setelah Li Luo melihat Xiao Chen, semua kesedihan yang dirasakannya saat bertemu Qin Aotian mereda. Xiao Chen melihat kekhawatiran di mata para murid Istana Naga Langit, yang membuatnya terkejut. Dia tidak menyangka kepergiannya akan membuat semua orang khawatir. Maaf, seharusnya aku memberitahu kalian semua sebelum aku pergi. Kepala istana pertama memberitahuku tentang pertemuan yang tidak disengaja, jadi aku pergi ke rawa kuno awan petir, jawab Xiao Chen lembut, merasa bersalah. Xiao Chen memang perlu meminta maaf. Apapun yang terjadi, dia seharusnya memberitahu teman-temannya sebelum dia pergi.
Jika dia berada di tempat mereka dan teman-temannya menghilang diam-diam sebelum kompetisi antara 7 istana dimulai, dia akan merasa sangat khawatir juga. Bai Yunfeng tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kepulanganmu membuat semuanya baik-baik saja. Kembalilah bersama kami. Master istana pertama akan sangat gembira melihatmu. Berhenti di sana. Di belakang mereka, Qin Aotian sangat marah sehingga wajahnya pucat. Matanya tampak seperti akan memuntahkan api. Untuk berpikir bahwa orang-orang ini mengabaikanku, tidak peduli padaku sama sekali. Mereka pikir aku, Qin Aotian, siapa? Siapa yang berani bersikap kasar padaku di kota naga ilahi? Xiao Chen ini benar-benar berani. Kemarahan Qin Aotian yang tertahan pada Xiao Chen langsung meledak. Dia berkata dengan dingin, Xiao Chen, apakah kamu bertemu dengan kakak laki-lakiku atau tidak? Ikutlah denganku sekarang, dan akan ada kesempatan untuk menyelesaikan ini dengan damai. Jika kakak laki-lakiku datang untuk mencarimu, kamu pasti akan menyesalinya. Ini tidak ada habisnya. Xiao Chen berbalik dan melirik Qin Aotian tanpa ekspresi. Dia menahan amarah yang meluap-luap, menahannya dan tidak melampiaskannya, menunjukkan kekuatan tanpa amarah. Pandangan sekilas ini membuat hati Qin Aotian tenggelam. Rasa ngeri menyebar di hatinya saat dia mundur dengan tergesa-gesa. Lindungi aku, lindungi aku. Para ahli klan Qin yang mengelilingi Xiao Chen dan yang lainnya tercengang. Apa yang terjadi dengan tuan muda kedua? Xiao Chen sama sekali tidak menunjukkan niat membunuh, tetapi mengapa Qin Aotian begitu ketakutan? Tepat saat para ahli klan Qin membeku dalam kebingungan, Xiao Chen bergerak secepat kilat, meraih dengan tangannya. Langit tampak bergetar. Ketika para ahli ini memulihkan akal sehat mereka, Xiao Chen sudah mencengkeram leher Qin Aotian. Dia menatap Qin Aotian tanpa ekspresi, dan kelompok ahli klan Qin segera panik. Xiao Chen, cepat lepaskan tuan muda kedua. Apakah kamu tahu siapa yang kamu pegang? Dia adalah tuan muda kedua klan Qin. Dia memiliki garis keturunan kerajaan naga emas. Beraninya kamu menyinggung klan Qin di kota naga ilahi. Kamu pasti lelah hidup. Bai Yunfeng juga merasa terkejut. Tanpa diduga, Xiao Chen tiba-tiba menyerang. Adik Xiao Chen, Bang! Xiao Chen menghempaskan Qin Aotian ke tanah dengan satu tangan. Kemudian, dia menendangnya hingga tak sadarkan diri dan membantingnya ke bahunya. Sudah saatnya untuk mengakhiri ini. Kalau tidak, ini tidak akan pernah berakhir. Ini tidak ada gunanya. Jika Qinmu ingin adiknya kembali, suruh dia datang dan mencariku di kediaman Istana Naga Langit. Jangan bergerak lebih dekat lagi. Aku tidak akan bisa menjamin keselamatannya jika aku bergerak. Para ahli klan Qin langsung panik, tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, para ahli klan Qin belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Tanpa diduga, seseorang berani menyinggung klan Qin saat berada di kota naga ilahi. Berani sekali kau, bahkan berani menyinggung klan Qin. Ayo pergi. Pemimpin kelompok ahli klan Qin ini melirik Xiao Chen sebelum berbalik untuk membawa para ahli lainnya pergi. Adik Xiao Chen, apakah ini baik-baik saja? Bai Yunfeng bertanya dengan gugup. Klan Qin adalah klan kerajaan naga emas. Ayah Qin Aotian tampaknya adalah adik dari Kaisar Naga saat ini. Fraksi klan Qin adalah yang terkuat di kota naga ilahi tanpa diragukan lagi. Xiao Chen membalas dengan lembut, Saudara Bai, jika ada orang dengan latar belakang yang kuat dan pendukung yang mengerikan, seseorang yang tidak dapat kau singgung, apapun yang terjadi, yang memilih untuk mengandalkan pendukung mereka untuk mencari masalah untukmu berulang kali, terlebih lagi, orang ini bahkan menargetkan teman-temanmu, menurutmu apa yang harus dilakukan? Pertanyaan ini mengejutkan Bai Yunfeng dan yang lainnya. Mereka ingat bahwa Qin Aotian memang menargetkan mereka sehingga dia dapat menggunakan mereka untuk mengancam Xiao Chen. Namun, klan Qin, Bai Yunfeng berkata dengan ragu. Abaikan saja klan Qin, jawab saja apa yang baru saja kutanyakan. Kalau itu kau, apa yang akan kau lakukan? Xiao Chen tidak membiarkan Bai Yunfeng mengalihkan topik pembicaraan, terus mendesaknya. Bai Yunfeng langsung merasa sedih. Selain bertahan, sepertinya tidak ada pilihan lain. Namun, situasi yang dihadirkan Xiao Chen sudah tak tertahankan. Karena sudah tidak tertahankan lagi, tidak perlu terus bertahan, Lu Feng yang sebelumnya diam tiba-tiba berkata sebelum Bai Yunfeng bisa berbicara. Xiao Chen mengangguk dan berkata, itu benar.
Selain itu, kota naga ilahi ini tidak sepenuhnya dikendalikan oleh klan Qin. Benar dan salah sangat jelas. Kalau begitu, mengapa harus takut begitu? Takut atau tidak, apa yang akan terjadi, akan terjadi. Jika kita tidak memberinya pelajaran keras, dia tidak akan pernah menyadari kesalahannya. Kelopak mata Bai Yun Feng berkedut. Meskipun dia melihat ekspresi tenang dan tidak berubah pada Xiao Chen, dia juga melihat kemarahan yang sangat mengerikan di mata Xiao Chen. Jelas, kesabaran Xiao Chen telah mencapai batasnya. Li Luo berkata dengan lembut, "Adik Xiao Chen, kau benar dalam masalah ini. Apapun yang terjadi, aku akan selalu berdiri di sisimu." Lu Feng tidak banyak bicara. "Jika kau mengejar ini dengan klan Qin, hitunglah aku." Xiao Jinyu ragu sejenak sebelum berkata dengan tegas, "Hitunglah aku. Tak seorang pun dari kita yang salah dalam masalah ini. Hitunglah aku juga." Orang-orang yang lewat menyaksikan pemandangan yang tak terbayangkan, sekelompok murid Istana Naga Surgawi menyeret Qin Aotian pergi di hadapan semua orang di jalan. Semua orang sadar kembali hanya setelah terkejut untuk waktu yang lama. Sesuatu yang besar akan terjadi. Sial, sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani menyinggung orang-orang klan Qin. Aku tidak tahu bahwa mereka adalah orang-orang dari Istana Naga Langit. Menarik, tidak kusangka kita bisa melihat pemandangan seperti itu tepat sebelum kompetisi antara 7 istana luar. Pergi, ikuti mereka. Berita tentang Qin Aotian yang dibawa pergi menyebar seperti api di seluruh kota naga ilahi dan menyebabkan keributan. Tanda hubung. Di sebuah restoran yang ramai dan megah di tepi Danau Kaisar Naga. Qin Mu dan murid-murid dari 5 garis keturunan naga ilahi lainnya minum dan mengobrol dengan riang di sebuah ruang pribadi di lantai atas restoran. Mereka yang hadir adalah murid inti kelas surga terkuat dari berbagai istana luar naga ilahi. Mereka berkumpul di sini atas undangan Qin Mu. Mereka tidak bertemu hari ini untuk saling menguji sebelum kompetisi antara 7 istana luar. Setiap orang yang hadir pasti bisa memasuki kota naga leluhur. Target orang-orang ini tidak sesederhana memasuki kota naga leluhur. Pada tahun lalu, orang-orang ini telah memperoleh segala macam pertemuan yang tidak disengaja. Mereka ingin melihat apakah mereka dapat memasuki kota naga leluhur dengan peringkat teratas. Beberapa orang ambisius sesekali melirik Qin Mu. Semua orang tahu bahwa Qin Mu, orang terkuat di Istana Naga Emas, merupakan rintangan yang tidak dapat diatasi untuk mencapai peringkat teratas. Ada beberapa orang yang dikenal Xiao Chen di meja ini. Murong Yan dari Istana Naga Merah, Wei Hongfei dari Istana Naga Emas, Yuan Xi dari Istana Naga Perak, dan Situ Changfeng dari Istana Naga Biru ada di antara mereka. Saudara Qin, setelah tidak bertemu denganmu selama 1 tahun, aku merasa kekuatanmu semakin tak terduga. Aku ingin tahu apakah kamu akan memberiku muka dan berbagi beberapa petunjuk. Orang yang berbicara adalah Ding Jun dari Istana Naga Merah. Orang-orang di Istana Naga Merah selalu terus terang, tidak menyembunyikan apapun. Ding Jun adalah yang terkuat di Istana Naga Merah. Seperti Yuan Xi dari Istana Naga Perak, dia juga salah satu dari 4 murid ahli Istana Luar. Jika orang lain dapat mengambil peringkat teratas, Ding Jun dari Istana Naga Merah akan menjadi salah satu dari mereka. Qin Mu mengangkat cangkir anggurnya tetapi tersenyum dingin di dalam hatinya. Dia hendak menjawab ketika seorang pelayan mendorong pintu dan masuk dengan panik. Masuk dengan tergesa-gesa, konyol sekali. Apakah langit runtuh? Qin Mu memarahi, langsung tidak senang ketika melihat pelayan itu dalam keadaan seperti itu. Pelayan itu berlutut dengan cepat setelah mendengar itu. Dia tidak berani mengangkat kepalanya saat dia melaporkan, "Tuan Muda Qin, Tuan Muda kedua, seseorang menculik Tuan Muda kedua di jalan." Bang! Suara merdu dari gelas anggur yang pecah bergema di ruangan itu. Suhu sekitar anjlok saat setiap kultivator merasakan hawa dingin di hati mereka. "Saya punya beberapa urusan keluarga yang harus diurus. Saudara Ding, saya akan bertukar cerita dengan Anda lain waktu." Qin Mu tampak tertegun sesaat sebelum memulihkan ekspresinya. Kemudian, dia berdiri dan pergi dengan wajah dingin. Namun, tidak ada yang menjawab Qin Mu. Yang lain tercengang oleh informasi dari pelayan itu. Ding Jun tersenyum dan berkata, "Menarik. Xiao Chen, itu murid naga berdarah campuran yang secara bersamaan mengalahkan murid-murid Istana Naga Emas dan Istana Naga Perak, kan?"
Ekspresi kontemplatif melintas di mata Yuanxi dari Istana Naga Perak. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh, siapa lagi selain dia? Yuanxi merasa agak terkejut. Dia bertanya-tanya dari mana Xiao Chen mendapatkan keberanian untuk menyerang Qin Aotian di kota naga ilahi. Hahaha, saudara muda Murong, ayo pergi dan lihat. Akan sangat disayangkan jika kita tidak melihat keributan ini, seru Ding Jun. Namun, ketika dia menoleh, dia mendapati bahwa Murong Yan sudah pergi beberapa waktu lalu. Merasa agak tercengang, Ding Jun berkata, orang ini benar-benar berlari lebih cepat dariku. Murid terkuat dari Istana Naga Biru, Feng Wuheng, juga merasa terkejut saat mengetahui bahwa Situ Chang Feng juga telah pergi pada suatu saat. Feng Wuheng melihat sekeliling dan bertanya, Yuanxi, apa pendapatmu tentang Xiao Chen ini? Yuanxi merenung sebelum menjawab, sangat kuat, tetapi pada akhirnya dia tetaplah naga berdarah campuran. Aku yakin berbagai tetua telah melakukan pelatihan khusus untuk kompetisi antara 7 istana luar ini. Bagaimana Istana Naga Surgawi dapat dibandingkan dengan Istana Luar Naga Ilahi dalam hal sumber daya dan akumulasi? Mengingat tingkat bakat yang sama, pertumbuhan seseorang bergantung pada jumlah sumber daya yang diterimanya. Selain itu, bakatnya mungkin tidak sebanding dengan kita. Feng Wuheng menyesap anggur dan berkata dengan lembut, sebaiknya kita pergi dan melihatnya. Sudah berabad-abad sejak seseorang berani menyinggung klan Qin di kota naga ilahi, kan? Ayo pergi. Orang-orang yang hadir merasa sangat penasaran dengan Xiao Chen ini. Mereka sudah lama mendengar namanya. Tanpa diduga, dia menyebabkan keributan besar setelah tiba di kota naga ilahi. Tidak ada yang berani menyerang orang-orang klan Qin di kota naga ilahi selama berabad-abad. Namun, Xiao Chen ini juga merupakan bakat luar biasa dari Istana Naga Surgawi, sesuatu yang juga tidak muncul selama berabad-abad. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika kediaman Istana Naga Surgawi muncul di depan para pengikut Istana Naga Surgawi, Qin Aotian tiba-tiba terbangun. Apa yang terjadi padaku? Qin Aotian yang tertegun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia mengetahui situasinya saat ini, dia berteriak dengan marah, Xiao Chen, kau sudah mati. Beraninya kau menyerangku di kota naga ilahi. Bahkan kepala Istana Naga Surgawimu tidak dapat menyelamatkanmu. Dan kalian semua, kalian kaki tangan, kalian semua akan mati juga. Aku akan menunjukkan kepadamu konsekuensi menyinggung klan Qin. Cepat turunkan aku, Xiao Chen. Kau terlalu banyak bicara. Xiao Chen menjatuhkan Qin Aotian lagi dengan serangan telapak tangan. Saat Bai Yunfeng masuk untuk melapor, banyak murid Istana Naga Surgawi lainnya muncul. Xiao Chen, ini Qin Aotian. Ekspresi para tetua Istana Naga Surgawi di kediaman itu berkedip ketika mereka melihat Xiao Chen dengan Qin Aotian tersampir di bahunya. Xiao Chen tidak menjawab, dia hanya bertanya, di mana kepala istana pertama? Kepala istana pertama dan tetua Tian Yun saat ini berada di kediaman Tuan Kota, mencari informasi tentang persaingan antara 7 istana luar. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahunya. Sambil melambaikan tangannya, Xiao Chen berkata, jika memang begitu, tidak perlu mengirim seseorang untuk memberitahunya. Ketika kepala istana pertama mendengar berita itu, dia tentu akan segera kembali. Tetua itu mengangguk dan mengalihkan topik pembicaraan kembali ke Qin Aotian. Mengapa kalian semua membawa Qin Aotian kembali, bahkan melukainya? Tidakkah kalian tahu bahwa faksi klan Qin dapat dikatakan menguasai kota naga ilahi? Bai Yunfeng melangkah maju dan menjawab, Tetua Yun, Qin Aotian terlalu sombong. Dia ingin membuat para ahli klan Qin membawa kita pergi saat kita berada di jalanan, untuk menggunakan kita untuk memaksa adik muda Xiao Chen bertemu dengan kakak laki-lakinya. Tidak punya pilihan, adik muda Xiao Chen membawanya kembali. Begitukah? Tetua Yun, yang mengelola kediaman Istana Naga Surgawi, tidak dapat menahan cemberut. Ini akan menjadi tantangan untuk ditangani. Dia bergumam, mengingat itu adalah faksi klan Qin, mereka mungkin sudah menyerbu untuk mengepung kediaman kita. Berlari kencang, berlari kencang, berlari kencang. Tepat setelah Penatua Yun berbicara, derap kaki kuda terdengar di luar. Kemudian, seorang murid bergegas masuk dan berkata, Penatua Yun, ada masalah. Sekelompok orang mengepung kediaman kita, ingin kita menyerahkan Qin Aotian dan kakak senior Xiao Chen. Masalah ada di sini,
Penatua Yun mendesah. Kemudian, Penatua Yun menatap Xiao Chen dan yang lainnya dengan agak tak berdaya, dan berkata, besok adalah kompetisi antara 7 istana luar. Kalian semua sama sekali tidak boleh keluar. Istana Naga Langit akan membantu kalian menyelesaikan ini. Serahkan Qin Ao Tian kepadaku. Aku akan menangani ini. Para tetua, terima kasih banyak. Namun, saya harus menyelesaikan ini sendiri. Istana Naga Surgawi dapat membantu saya untuk saat ini, tetapi tidak dapat membantu saya selamanya. Dendam antara Qin Ao Tian dan saya ini sudah berlangsung cukup lama. Saya menciptakan situasi ini dengan sengaja untuk menyelesaikan dendam ini. Penatua Yun menatap Xiao Chen. Dia melihat bahwa Xiao Chen tampak tenang, sama sekali tidak gugup. Penatua Yun tidak dapat mengambil keputusan. Namun, sebelum Penatua Yun dapat mengatakan apapun, Xiao Chen telah berbalik dan pergi, membawa Qin Ao Tian. Dalam sekejap mata, Xiao Chen telah berjalan keluar dari pintu kediaman. Formasi pasukan di depan Xiao Chen mengejutkannya. Dia melihat 3 lelaki tua klan Qin menunggangi binatang emas besar yang memancarkan aura buas dan para pembudidaya klan Qin menyebar di belakang mereka, dengan erat mengelilingi kediaman. Lebih dari 100 kereta perang gantung surga bintang 1 dan bintang 2 terbang di udara, tampak perkasa. Jika bukan karena aturan kota naga ilahi, orang-orang klan Qin mungkin bahkan telah mengeluarkan kapal perang gantung langit bintang 4. Boom, boom, binatang emas besar di tengah melangkah maju 2 langkah. Tekanan dan kekuatan yang luar biasa datang dari binatang besar itu. Kemudian, lelaki tua yang menunggangi binatang emas besar itu menatap Xiao Chen dan bertanya, apakah kamu naga berdarah campuran itu? Orang tua itu mengajukan pertanyaan tetapi tidak menunggu jawaban, malah langsung menyerang. Orang tua itu melompat dari binatang emas besar itu dan melemparkan serangan telapak tangan ke arah Xiao Chen. Cahaya keemasan datang dari telapak tangan itu, tampak seperti lautan luas yang tergantung di langit. Ini menghasilkan tekanan yang menyesakkan. Kemudian, untaian Qi naga emas melesat keluar. Ini adalah teknik yang kuat dari klan Qin, naga pengembara laut abu-abu. Xiao Chen, minggir, cepat. Tetua Yun dan murid-murid istana naga surgawi yang berlari dari belakang Xiao Chen terkejut. Orang tua klan Qin ini adalah ahli tokoh berdaulat kesempurnaan agung yang kuat. Di bawah serangan ini, Xiao Chen akan mati atau terluka parah, kecuali keajaiban. Namun, Xiao Chen mendengus dingin. Dia menghentakkan kaki ke tanah dan segera mematahkan salah satu lengan Qin Ao Tian. Qin Ao Tian terbangun karena rasa sakit, berteriak dengan sedih. Ah! Wosh! Ketika ahli klan Qin melihat pemandangan ini, wajahnya berubah menjadi hijau. Dia buru-buru menarik tangannya kembali, dan Dragon Might yang cemerlang, serta laut emas yang tergantung di udara, segera tersebar. Kemudian, ahli klan Qin mendarat kembali di atas binatang emasnya yang besar dengan kecepatan kilat. Apakah kamu mencari kematian? Sentuh rambut Ao Tian lainnya, dan aku akan membuat seluruh istana naga surgawimu membayar. Lelaki tua itu meraung saat melihat luka Qin Ao Tian. Dia adalah seorang senior yang berhubungan langsung dengan Qin Ao Tian. Krak, tanpa berkata apa-apa, Xiao Chen mematahkan lengan Qin Ao Tian yang lain. Qin Ao Tian menjerit, pucat karena rasa sakitnya. Kau, orang tua di tengah itu terdiam karena marah. Dia menunjuk Xiao Chen, lengannya gemetar. Tanpa diduga, Xiao Chen begitu tegas. Orang-orang klan Qin menjadi marah, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan ki pembunuh. Kereta perang penangguhan surga di udara mengunci Xiao Chen. Dengan satu perintah, mereka bisa membunuh Xiao Chen. Bang! Tanpa menahan bilahnya, Xiao Chen menusukkan pedang tiran, bersama dengan sarungnya, ke tanah. Sarungnya menembus telapak tangan Qin Ao Tian. Sekarang, dia merasakan begitu banyak rasa sakit sehingga dia bahkan tidak bisa berteriak. Setelah menahannya untuk waktu yang lama, dia meraung, kalian bajingan. Mundur, apakah kalian ingin aku mati? Cepat panggil kakak laki-lakiku. Menyebar, orang tua di tengah, yang awalnya memancarkan aura ganas, sama sekali tidak peduli dengan Xiao Chen, kini keringat membasahi dahinya. Dia melambaikan tangannya dengan cemas agar yang lain berhamburan. Kereta perang gantung langit di udara berhenti menargetkan Xiao Chen dan terbang kembali. Sekarang, ketika orang tua itu melihat Xiao Chen,
dia tidak lagi berani meremehkan Xiao Chen. Tanpa berkata apa-apa, Xiao Chen memaksa batalion kultivator klan Qin untuk mundur. Ekspresinya tidak berubah sama sekali meskipun pemandangannya megah. Banyak pengamat di kejauhan merasa terkejut melihat ini. Tidak seorang pun menyangka Xiao Chen menjadi orang yang begitu tegas. Teman kecil, apa yang kamu inginkan? Bahkan jika Ao Tian menyinggungmu, tidak perlu bersikap begitu kejam, kan? Salah satu pria tua klan Qin yang menunggangi binatang emas besar bertanya dengan agak gugup. Dia bahkan tidak berani berbicara dengan keras. Orang tua itu takut membuat Xiao Chen marah, memicu ketidaksenangannya dan menyerang Qin Ao Tian lagi. Sekarang, orang tua itu akhirnya mengerti. Xiao Chen ini sama sekali tidak takut pada mereka. Meskipun formasi pasukannya besar, Xiao Chen sama sekali tidak peduli dengan mereka. Sebenarnya, Xiao Chen sudah menduga semua ini. Apa yang aku inginkan? Xiao Chen tersenyum mengejek, sambil memikirkan sesuatu. Namun, setelah dia melirik ketiga lelaki tua klan Qin, dia tidak mengatakannya. Orang yang aku tunggu belum datang. Tidak perlu banyak bicara padamu. Apakah kamu menungguku? Wosh! Sebuah ledakan sonik yang menggelegar terdengar di udara dan bergema di sekitarnya. Gemuruh. Ledakan sonik ini memecahkan atap beberapa bangunan di sekitarnya, memicu ledakan. Sosok emas melayang di udara. Orang itu berdiri tegak, menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya sambil menunjukkan ekspresi dingin dan tegas. Dia mengenakan jubah naga emas, dan ki naga kerajaan mengelilinginya. Dia adalah Qin Mu, orang terkuat di Istana Naga Emas. Tuan Muda Qin, Anda akhirnya di sini. Ketika orang-orang tua melihat Qin Mu ini, yang jauh lebih muda dari mereka menghela napas lega. Mundur, saya akan menangani masalah ini. Kedatangan Qin Mu membuat suasana menjadi sangat tegang. Siapakah Qin Mu? Dia adalah orang terkuat di istana luar gerbang naga. Dia adalah yang paling menonjol di antara generasi muda klan Qin sejak putra mahkota Dewa Naga Qin Ming. Qin Mu masih muda, tetapi bakatnya menakutkan. Generasi yang lebih tua merasa nyaman dengannya menangani urusan. Banyak orang menyebutnya dan putra mahkota Dewa Naga sebagai bintang kembar ras naga emas, satu terang dan satu gelap. Catatan TL, Ming dari Qin Ming berarti terang dan Mu dari Qin Mu berarti senja atau malam. Nama Qin Ming telah mengguncang kekaisaran naga ilahi, serta seluruh wilayah utara. Dia adalah bakat yang langka, bahkan ketika mempertimbangkan seluruh alam besar tengah. Dia tidak akan kalah dengan bakat luar biasa dari dinasti. Adapun Qin Mu, dia seperti namanya. Meskipun nama Qin Mu bergema di seluruh istana luar, dia tidak begitu dikenal di wilayah utara. Menggambarkan mereka sebagai bintang kembar terang dan gelap tampaknya tepat. Saat Qin Mu muncul, para ahli klan Qin mundur dengan lambaian tangannya. Ini jelas menunjukkan prestisenya. Kakak, selamatkan aku. Setelah melihat Qin Mu muncul, Qin Ao Tian bersukacita. Rasanya seperti dia melihat penyelamatnya, yang membuatnya berteriak. Namun, Qin Mu mengabaikan Qin Ao Tian. Dia menatap lurus ke arah Xiao Chen dan berkata, ini adalah metode yang bagus untuk memaksaku muncul, menangani masalah ini selamanya. Kau bisa melepaskannya sekarang. Aku berjanji padamu bahwa klan Qin tidak akan membuat masalah untukmu lagi karena Qin Ao Tian. Aku sendiri yang akan datang dan mengambil kembali setelan perang berpola naga di masa depan. Qin Mu yang berpengalaman langsung ke intinya. Yang mengejutkan semua orang, dia tidak menggunakan kekerasan. Sebaliknya, Qin Mu memilih pendekatan yang lembut. Tanpa bicara omong kosong, dia berjanji tidak akan mencari masalah untuk Xiao Chen lagi. Xiao Chen terkejut dengan sikap seperti itu. Awalnya dia mengira pihak lain akan mengujinya terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa keberanian dan ambisi orang ini jauh lebih besar daripada Qin Ao Tian. Wajah Qin Mu memancarkan kepercayaan diri yang kuat. Xiao Chen bahkan samar-samar bisa melihat naga ki kerajaan mengelilinginya. Orang ini sulit dihadapi. Wosh! Xiao Chen menendang dengan santai, mengirim Qin Ao Tian terbang ke Qin Mu seperti karung pasir. Qin Mu mengangkat tangannya dan menangkap Qin Ao Tian. Kakak, kamu tidak bisa melepaskannya. Sebelum Qin Ao Tian bisa selesai berbicara, Qin Mu menamparnya hingga pingsan. Kemudian, Qin Mu melemparkannya ke salah satu pria tua klan Qin dan berkata dengan santai, biarkan tuan muda kedua beristirahat dengan baik. Jangan biarkan dia keluar selama sebulan.
Ayo pergi. Pertarungan besar yang diharapkan banyak orang tidak pernah terwujud. Qin Mu tidak melakukan apapun. Dia mengambil pendekatan yang lembut dan mundur, membawa Qin Aotian pergi. Tetua Yun dari Istana Naga Langit dan para murid menghela napas lega. Tanpa diduga, semuanya diselesaikan dengan mudah. Hanya Xiao Chen yang mengerutkan kening melihat hasil ini. Yang lain hanya melihat masalah di depan mereka diselesaikan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa ada lawan seperti itu. Situasi Istana Naga Langit dalam persaingan antara 7 istana luar tidak baik. Sungguh malang. Banyak orang yang bersembunyi di gedung-gedung di dekatnya menghela napas ketika mereka melihat keributan yang berpotensi besar diselesaikan dengan diam-diam. Pada saat yang sama, mereka merasa agak takut. Klan Qin penuh dengan bakat. Pertama, ada putra mahkota Dewa Naga Qin Ming. Sekarang, ada Qin Mu. Hanya memiliki salah satu dari bintang kembar akan menjadi berkah besar bagi klan manapun. Namun, dua dari mereka muncul di klan Qin, klan Kerajaan Naga Emas, pada saat yang sama. Tuan Muda Qin, bagaimana kita bisa membiarkannya seperti ini? Kita tidak bisa membiarkan orang lain menginjak-injak prestise klan Qin kita. Orang tua klan Qin tidak merasa puas dengan penanganan situasi oleh Qin Mu. Hasil seperti itu, meskipun kekuatan klan Qin di kota Naga Ilahi, benar-benar menjengkelkan. Qin Mu berhenti dan melirik ketiga lelaki tua itu. Kemudian, dia melihat banyak ahli klan Qin dan kereta perang gantung surga di udara. Wajah Qin Mu tiba-tiba tenggelam saat dia mendengus dingin. Itu tidak baik. Orang tua lainnya merasa bahwa ini buruk. Tuan Muda Qin marah. Qin Mu memarahi dengan dingin, sekelompok babi. Kapan menurutmu ini? Ini adalah persaingan antara 7 istana luar. Berapa banyak mata yang tertuju pada klan Qin kita saat ini, mengawasi garis keturunan naga emas kita. Dengan menyebabkan keributan seperti itu dan mengerahkan begitu banyak pasukan, bukankah kamu memberi orang lain alasan untuk mengatakan bahwa klan Qin kita merendahkan dan tidak mengikuti aturan? Apakah kamu tidak tahu berapa banyak orang dari kota naga leluhur yang berada di kediaman tuan kota? Ketiga lelaki tua klan Qin merasa agak gugup karena diceramahi, hanya memikirkannya saja membuat mereka menggigil. Apakah perlu mengerahkan begitu banyak pasukan untuk menghadapi satu istana naga langit? Bahkan jika kau menang di permukaan, itu akan menunjukkan ketidakberdayaanmu. Kau akan berakhir dengan reputasi sebagai penindas naga berdarah campuran. Kurasa kalian semua sudah terlalu lama berdamai. Jika kaisar naga berikutnya berasal dari garis keturunan lain. Pada titik ini, Qin Mu tiba-tiba berhenti, tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, orang ini benar-benar berani. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Kekejaman terpancar di mata Qin Mu. Dia membalas dengan dingin, apakah aku mengatakan bahwa aku akan melepaskannya? Tidak perlu berurusan dengannya secara terbuka. Persaingan antara 7 istana luar besok adalah sebuah kesempatan. Mereka hanyalah sekelompok naga berdarah campuran. Awalnya, aku tidak punya rencana apapun untuk mereka. Namun, karena mereka melangkah maju, mereka tidak bisa menyalahkanku karena bersikap kejam. Cahaya kejam di mata Qin Mu membuat orang-orang tua di sekitarnya gemetar ketakutan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kediaman Istana Naga Surgawi. Setelah situasi tersebut diselesaikan dengan damai, hati semua orang yang gugup menjadi tenang. Para murid mulai menikmati kegembiraan atas kembalinya Xiao Chen. Para murid bergegas maju dan bertanya kemana Xiao Chen pergi. Xiao Chen memberikan penjelasan sederhana, dan kelompok itu mulai mengobrol dengan santai. Tepat pada saat ini, 4 orang masuk melalui gerbang. Mereka adalah Situ Changfeng dari Istana Naga Biru, Murong Yan dari Istana Naga Merah, Wei Hongfei dari Istana Naga Emas, dan Duan Fei dari Istana Naga Hijau. Ketika murid-murid lain melihat teman-teman Xiao Chen datang, mereka pun pergi dengan sopan. Haha, Xiao Chen, kau benar-benar hebat. Kau tetap diam begitu lama, tidak muncul, namun saat kau muncul, kau membuat badai di kota. Tak kusangka kau bahkan berhasil menakuti Qin Mu. Selain Murong Yan, tidak ada orang lain yang tertawa sekeras itu. Wei Hongfei, di sisi lain, menatap Xiao Chen dengan agak khawatir dan berkata, Saudara Xiao, aku sangat memahami Qin Mu ini. Dia pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Mereka yang menyinggung perasaannya semuanya berakhir buruk. Itu bukan bagian yang menakutkan.
Hal yang paling menakutkan tentang dia adalah dia dapat membuatmu setengah mati tanpa meninggalkan celah bagi seorang senior untuk ikut campur atau mengkritik. Beberapa saudara senior di Istana Naga Emas menyinggung perasaannya, dan mereka berakhir buruk. Namun, para tetua sekte tidak dapat menggunakan aturan sekte untuk menghadapinya. Xiao Chen mengangguk dan berkata, aku dapat mengatakan bahwa orang ini sangat menakutkan. Namun, hanya itu yang ada padanya. Baguslah kalau masalah Qin Aotian sudah beres. Aku sudah mengantisipasi bagaimana dia akan mencari masalah denganku. Wei Hongfei merasa tercengang mendengar ini. Kemudian, dia menatap Xiao Chen dengan kaget dan menemukan bahwa selama dia tidak melihatnya, kekuatan Xiao Chen telah berubah menjadi sangat tak terduga. Saat ini, Wei Hongfei merasa bahwa Xiao Chen memiliki keberanian untuk menghadapi seorang ahli tokoh berdaulat. Nada bicara Xiao Chen yang santai menyampaikan rasa percaya diri yang sangat kuat. Xiao Chen tidak takut pada Qin Mu meskipun Qin Mu kuat. Berbagai pertemuan kebetulan dan kultivasi pahitnya di Thundercloud Ancient Marsh tidak sia-sia. Xiao Chen menyapukan pandangannya ke keempat orang itu dan mendapati bahwa kekuatan mereka juga telah meningkat, terutama kekuatan Situ Changfeng dan Murong Yan. Setelah mengonsumsi pil obat yang berasal dari roh pil dengan sifat ilahi, Situ Changfeng memperoleh keberuntungan melalui kemalangan, yang menghasilkan potensi yang tak terbatas. Murong Yan tampaknya telah memperoleh warisan yang cukup bagus di Aula Warisan Istana Naga Merah. Besok adalah kompetisi antara 7 istana luar. Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Saya harap Anda dapat memimpin Istana Naga Langit untuk menciptakan rekor baru. Situ Changfeng tersenyum tipis saat dia memberikan restunya. Xiao Chen berkata dengan serius, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Jika kita akhirnya saling berhadapan, jangan menunjukkan belas kasihan. Lakukan yang terbaik. Murong Yan tertawa terbahak-bahak, hahaha. Siapa yang berani menunjukkan belas kasihan saat menghadapi Anda? Namun, saya tetap harus berterima kasih kepada Anda. Jika bukan karena saran Anda, saya tidak akan dapat memperoleh warisan api iblis, salah satu dari 7 warisan besar Istana Naga Merah. Warisan api iblis. Wei Hongfei dan yang lainnya terkejut karena mereka telah mendengar betapa mengerikannya warisan ini. Mereka semua dengan cepat berkata, selamat. Saatnya pergi. Keempatnya tidak tinggal lama. Mereka mengobrol sebentar sebelum berpamitan. Ketika malam hampir tiba, kepala istana pertama dan tetua Tian Yun kembali ke kediaman. Keduanya sangat gembira melihat Xiao Chen. Xiao Chen, kau kembali di waktu yang tepat. Jika kau tidak ada di sana untuk tahap pertama kompetisi antara 7 istana luar besok, seluruh istana naga surgawi kita akan segera menderita kerugian besar. Kepala istana pertama tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat melihat Xiao Chen. Kemudian, dia melihat sekeliling dan berbisik, apakah kau mendapatkan petir ilahi 5 elemen? Xiao Chen tampak agak tenang. Belum lagi Qin Mu dari Istana Naga Emas, hanya Yuan Xi dari Istana Naga Perak saja sudah sulit dihadapi. Bahkan jika Xiao Chen memiliki petir ilahi 5 elemen, dia tidak boleh ceroboh. Seseorang bisa percaya diri, tetapi tidak sombong. Xiao Chen bertanya dengan hati-hati, apa tahap pertama? Master Istana pertama dan tetua Tian Yun tidak menjawabnya. Mereka hanya berkata, ada 2 tahap dalam persaingan antara 7 istana luar. Kedua tahap itu saling terkait erat. Jika Anda tidak bisa mendapatkan peringkat yang baik di tahap pertama, itu akan berdampak langsung pada tahap kedua. Karena keduanya tidak bisa mengatakannya, Xiao Chen tidak bertanya lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam segera tiba, tetapi malam ini ditakdirkan tidak akan damai. Murid inti kelas surga Istana Naga Emas memasuki kediaman klan Qin. Kemudian, Master Istana ketiga Istana Naga Emas, Qin Feng, memanggil Qin Mu untuk berbicara dengannya sendirian. Paman Qin, mengapa Anda memanggilku selarut ini? Qin Mu sudah menduga bahwa itu ada hubungannya dengan persaingan antara 7 istana luar. Master Istana ketiga Istana Naga Emas, Qin Feng, langsung ke intinya. Aku akan memberitahumu langsung. Jangan menahan diri di tahap pertama besok. Ini berbeda dari masa lalu. Tahap pertama akan berdampak langsung pada hasil seluruh Istana Naga Emas. Qin Mu mengangkat alis dan mendesah, itu menentukan. Ya, tidak perlu bertanya tentang sisanya. Kamu harus mendapatkan tempat pertama. Qin Mu mengangguk. Aku akan melakukan yang terbaik.
Meskipun Kinmu mengatakan itu, dia tidak terlalu peduli di dalam hatinya. Bahkan jika dia tidak menggunakan kartu trufnya, dia yakin akan mengambil tempat pertama tanpa tekanan apapun di tahap pertama. Adegan serupa terjadi di berbagai titik kumpul semua istana luar. Para pemimpin berbagai istana luar mengajukan permintaan serupa kepada murid-murid terkuat mereka, untuk tidak menahan diri dan mendapatkan peringkat pertama di tahap pertama. Oleh karena itu, suasana persaingan antara 7 istana luar menjadi agak tegang. Para murid harus berjuang habis-habisan di tahap pertama, untuk terlibat dalam pertempuran yang putus asa. Ini agak berbeda dari kompetisi masa lalu antara 7 istana luar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pagi-pagi sekali, keesokan harinya, para murid inti kelas surga dari berbagai istana luar berangkat pada saat yang sama. Kompetisi antara 7 istana luar berlangsung di area terlarang di kota naga ilahi kuno. Pada saat kepala istana pertama Istana Naga Surgawi memimpin Xiao Chen dan yang lainnya, orang-orang dari istana luar lainnya sudah lama tiba. Di lokasi kontingen Istana Naga Emas, Kinmu membuka matanya sedikit, lalu menutupnya lagi setelah melirik Xiao Chen. Beberapa murid inti kelas surga segera menatap Xiao Chen. Mereka menunjuk dan berdiskusi satu sama lain dengan suara lembut. Pendekar pedang berpakaian putih Istana Naga Surgawi ini telah menarik perhatian mereka sebelum persaingan antara 7 istana luar dimulai. Xiao Chen sebelumnya mengalahkan murid inti kelas surga dari Istana Naga Emas dan Istana Naga Perak, bertarung 1 lawan 2. Kemudian, Xiao Chen telah menentang Kinmu saat tiba di kota naga ilahi. Ini mengejutkan semua orang dan membuat mereka memandang Xiao Chen dengan cara yang berbeda. Namun, selain rasa ingin tahu, sebagian besar tatapan ini mengandung rasa kasihan. Tidak peduli siapa Xiao Chen, semua orang tahu bahwa dia tidak akan memiliki akhir yang baik setelah menyinggung Kinmu. Xiao Chen tetap tenang, mengabaikan tatapan ini. Dia hanya mengamati area di depannya dengan rasa ingin tahu. Itu berisi platformasi melingkar yang besar. Platformasi berkedip dengan cahaya berbagai warna. Energi spiritual tanpa batas beredar di sepanjang garis formasi. Kadang-kadang, skrip jimat melompat keluar. Cahaya 5 warna itu saling menumpuk, membentuk bola energi yang berputar di tempat, bersinar indah. Banyak orang berbisik satu sama lain, bertanya-tanya untuk apa formasi ini. Wosh! Tiba-tiba, raungan naga terdengar di langit. 5 sinar cahaya membumbung tinggi di langit dari selatan ke utara. Ini membentuk banyak anak tangga cahaya. Kemudian, beberapa sosok muncul di atas, berdiri di anak tangga cahaya. Itu orang-orang dari kota naga leluhur. Setelah melihat motif naga pada pakaian sosok-sosok itu, orang-orang di bawah menjadi agak bersemangat. Kota naga leluhur memahami otoritas inti kekaisaran naga ilahi. Seseorang bersentuhan dengan inti kekaisaran hanya setelah memasukinya. Hanya dengan begitu seseorang akan memenuhi syarat untuk menyapu wilayah utara, berdiri di panggung luas seluruh alam besar pusat dan mengklaim tempat mereka sendiri. Seorang lelaki tua berpakaian putih di anak tangga cahaya memancarkan tekanan kuat saat dia melihat ke bawah. Kemudian, dia berkata dengan serius, untuk tahap pertama kompetisi antara 7 istana luar, berbagai istana luar akan mengirim orang terkuat mereka ke dalam formasi. Ketika mereka keluar dari formasi, peringkat akan diurutkan berdasarkan urutan mereka keluar. Yang pertama keluar adalah peringkat pertama, yang kedua keluar adalah peringkat kedua, dan seterusnya. Bagi siapapun yang memperoleh peringkat pertama, semua murid inti kelas surga dari istana luar mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki tahap kedua. Istana luar peringkat kedua akan memiliki 40 slot untuk tahap kedua. Istana luar peringkat ketiga akan memiliki 30 slot. Sedangkan untuk istana luar yang tersisa, mereka semua akan mendapatkan 15 slot. Kata-kata lelaki tua berpakaian putih itu menyebabkan keributan besar di antara berbagai murid istana luar. Memikirkan bahwa ini adalah bagaimana tahap pertama dirancang. Pada saat ini, Xiao Chen mengerti kata-kata Master Istana pertama. Jika dia bisa mendapatkan peringkat pertama atau kedua, semua murid inti kelas surga Istana Naga Langit bisa memasuki tahap kedua. Karena sumber daya yang terbatas, Istana Naga Langit memiliki lebih sedikit murid daripada istana luar lainnya. 40 slot cukup untuk membiarkan semua murid inti kelas surga memasuki tahap kedua.
Bahkan memperoleh peringkat ketiga sepenuhnya dapat diterima. Tidak heran Master Istana Pertama merasa sangat gembira, tidak dapat menyembunyikannya, ketika dia mengetahui bahwa Xiao Chen telah tiba tepat waktu. Istana Luar, cepat putuskan perwakilan kalian. Istana Naga Emas, Qin Mu. Istana Naga Perak, Yuan Xi. Istana Naga Merah, Ding Jun. Istana Naga Biru, Feng Wuheng. Istana Naga Surgawi, Xiao Chen. Sosok masing-masing perwakilan yang dipilih berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki bola energi 5 warna di platformasi. Bagus. Sekarang setelah perwakilan kalian terpilih, berbagai istana luar perlu memilih 2 orang untuk memasuki formasi untuk menghalangi orang-orang dari istana luar lainnya. Lelaki tua kelas putih itu melanjutkan setelah melihat sekeliling. Aturan mendadak ini mengejutkan para pemimpin semua istana luar. Informasi yang diperoleh berbagai pemimpin tadi malam tidak termasuk ini. Wajah kepala istana pertama Istana Naga Surgawi tenggelam. Aturan ini memberikan pukulan telak bagi Istana Naga Surgawi, yang memiliki akumulasi rendah. Jika para ahli dari istana luar lainnya melukai Xiao Chen, murid terkuat dari istana luar lainnya akan maju. Kemudian, jika perwakilan istana luar saling bertemu dan bertarung, Xiao Chen yang terluka akan dirugikan. Situasi segera berubah tidak menguntungkan. Istana-istana luar lainnya dengan akumulasi yang lebih baik, terutama Istana Naga Emas dan Istana Naga Perak, mulai tertawa setelah tertegun sejenak saat mendengar aturan kedua. Ini adalah berita bagus bagi mereka. Pandangan Master Istana Pertama menyapu sekeliling sebelum mendarat pada Lu Feng, Bai Yunfeng, dan Xiao Jinyu. Akhirnya, Kepala Istana Pertama memutuskan Lu Feng dan Xiao Jinyu. Keduanya adalah ahli pedang Dao. Jika mereka bekerja sama, mereka akan menjadi lebih kuat. Kalian berdua, kalau begitu, lakukan yang terbaik untuk melukai murid terkuat dari istana luar lainnya saat kalian bertemu dengan mereka. Itu akan mengurangi tekanan pada Xiao Chen. Kepala Istana Pertama menatap keduanya dengan sungguh-sungguh. Sekarang, bukan lagi Xiao Chen yang bertarung sendirian. Lu Feng dan Xiao Jinyu merasakan tekanan yang sangat besar. Mereka berkata dengan serius, murid akan melakukan yang terbaik. Aku serahkan pada kalian berdua. Murid-murid Istana Naga Langit menjadi agak cemas. Awalnya, murid-murid Istana Naga Langit sudah merasa agak gugup mengirim Xiao Chen untuk menghadapi murid-murid terkuat dari istana luar lainnya sendirian. Sekarang, aturan seperti itu muncul. Situasi mereka memburuk. Nasib semua murid inti kelas surga Istana Naga Langit bergantung pada Xiao Chen, Lu Feng, dan Xiao Jinyu. Semua orang menyaksikan sosok Lu Feng dan Xiao Jinyu memasuki bola energi pada saat yang sama. Setelah berbagai istana luar memilih orang-orang mereka, bola energi 5 warna di platformasi menyala dengan cahaya yang sangat terang. Kemudian, cahaya gemilang itu tiba-tiba menghilang, dan 3 pintu perunggu kuno besar yang diukir dengan pola naga muncul di tengah platformasi. Siapapun yang pertama kali mendorong pintu terbuka dan keluar akan mendapatkan peringkat pertama. Persaingan antara 7 istana luar secara resmi dimulai pada saat ini. Kepala Istana Pertama menghela nafas, perencanaan ada pada manusia, hasilnya ada pada surga. Aku sudah melakukan yang terbaik. Tian Yun, ikutlah denganku dan temui Tuan Feng dari kota naga leluhur. Keduanya melambung tinggi, bersama dengan para pemimpin istana luar lainnya. Mereka mendarat di tangga cahaya yang tersebar di langit dan menyapa Tuan Feng dari kota naga leluhur. Pada saat yang sama, mereka mengamati situasi di bawah bersama-sama. Semua orang berharap bahwa murid inti kelas surga terkuat dari istana luar mereka sendiri akan menjadi yang pertama membuka pintu perunggu. Banyak murid inti kelas surga yang hadir juga menunggu dengan cemas. Bagaimanapun, masalah ini memengaruhi apakah mereka dapat memasuki kota naga leluhur atau tidak. Setelah memasuki bola energi 5 warna, Xiao Chen merasakan ruang di sekitarnya berubah. Dunia berputar, dan pemandangan yang sangat berbeda muncul di hadapannya. Sebuah jalan lebar yang terbuat dari ubin batu terbentang di depannya. Lautan lava mendidih bergolak di kedua sisi jalan. Bang, bang, bang. Sesekali, lava panas melesat ke udara, tampak seperti pilar api. Aura panas dan gersang menyebar di udara. Ketika Xiao Chen menyelidiki sekelilingnya, ia menemukan bahwa gravitasi tempat ini luar biasa. Gravitasi di sini sekitar 10 kali lipat dari luar.
Xiao Chen tidak terburu-buru berjalan di jalan ubin batu. Ia membiarkan tubuh fisiknya menyesuaikan diri dengan ruang ini sebelum melihat ke ujung jalan yang lebar. Sebuah pintu batu besar berdiri di sana. Tidak ada jalan alternatif yang tersedia. Setelah Xiao Chen menyesuaikan diri dengan tempat ini, ia menarik napas dalam-dalam dan mengeksekusi cahaya kebebasan. Ia berubah menjadi sambaran petir yang melesat di atas jalan yang lebar. Sepanjang jalan, lava di kedua sisi sesekali memercik. Xiao Chen harus memperlambat dan menghindar dengan hati-hati. Saat menjadi sambaran petir, Xiao Chen sangat lemah. Jika dia menyentuh lahar ini, beberapa bagian tubuhnya mungkin akan terbakar menjadi abu saat dia kembali ke wujud aslinya. Meski begitu, dia merasa ada yang tidak beres. Saat Xiao Chen mencapai titik tengah, energi spiritual yang dikaitkan dengan api yang pekat di sekitarnya telah memeras energi spiritual yang dikaitkan dengan petir, tanpa menyisakan apapun. Xiao Chen hanya bisa memanfaatkan energi esensi sejatinya sendiri untuk mempertahankan cahaya kebebasan. Jelas, ini tidak baik. Siapa yang tahu bahaya apalagi yang akan ada setelah pintu batu? Menguras energinya di sini bukanlah hal yang bijaksana. Terpaksa kembali ke wujud aslinya, Xiao Chen mendarat dengan lembut di tanah. Namun, saat kakinya menyentuh jalan setapak, dia berpikir dalam hati, oh tidak. Bang, 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 jalan setapak yang tampak kokoh dan lebar itu langsung runtuh. Sebuah isapan menarik Xiao Chen ke bawah. Gelombang lahar besar melonjak di kedua sisi, tampak seperti mulut besar binatang buas yang ingin menelan Xiao Chen. Sungguh bermasalah, kata Xiao Chen. Kemudian, energi esensi sejati di sekujur tubuhnya bergetar. Bang! Energi esensi sejati yang mengandung kehendak mulianya menyebarkan lava seolah-olah menyapu cabang-cabang pohon yang mati. Xiao Chen menghantamkan telapak tangannya ke bawah. Ia melesat ke udara menggunakan kekuatan pantulan dan mendarat di bagian jalan lebar yang masih utuh. Kemudian, ia berlari cepat saat jalan itu mulai runtuh dari bawahnya. Namun, jalan itu selalu runtuh lebih lambat daripada ia berlari. Meskipun gravitasi 10 kali lipat, Xiao Chen masih bergerak lincah. Ia tetap tenang saat menghadapi berbagai perubahan. Dia selamat dari pengalaman yang menakutkan itu tanpa kecelakaan apapun. Segera, dia tiba di ujung jalan batu, mencapai pintu batu. Sekarang, Xiao Chen mengerti bahwa akan ada berbagai cobaan di sepanjang tahap pertama untuk menunda mereka. Meskipun tidak terlihat berbahaya, penundaan kecil akan terakumulasi. Pada akhirnya, seseorang mungkin menemukan bahwa yang lain telah pergi lebih dulu. Aku tidak bisa tinggal di sini. Setelah Xiao Chen mengambil keputusan, pintu batu di depan tiba-tiba roboh, menimbulkan bayangan besar di atasnya. Ini seperti puncak gunung yang tiba-tiba jatuh di atasnya. Hancurkan! Xiao Chen mendengus dingin, dan 100 kekuatan kuali meledak dalam cahaya tinjunya. Pukulannya menghancurkan pintu batu yang jatuh menjadi potongan-potongan yang berterbangan di mana-mana. Wosh! Dia merentangkan tangannya lebar-lebar dan berjalan melalui udara yang dipenuhi pecahan batu sebelum mendarat di aula yang luas. Seluruh aula ditempa dari batu gunung surgawi kuno. Pola naga yang diukir di sana memberikan tekanan yang sangat besar. Ketika Xiao Chen melangkah maju, dia tiba-tiba melihat pilar bundar menjulang di tengah aula. Tepat saat dia merasa terkejut, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Rasa ngeri melonjak di dalam hatinya. Xiao Chen sangat akrab dengan perasaan ini. Ketika dia mengingat sumbernya, dia berkata, ini. Ho, musuh ras naga, ho. Boom! Saat Xiao Chen mengingatnya, pilar bundar itu hancur, dan seekor binatang buas muncul di hadapannya. Ho ini berbeda dari ingatan Xiao Chen. Binatang buas ini tampak seperti harimau ganas dengan ular berbisa sebagai ekor. Ular itu melingkar dan beristirahat di punggung harimau itu. Seekor harimau berekor ular. Xiao Chen mengerti, ini adalah binatang buas dengan garis keturunan Ho, bukan Ho berdarah murni. Perancang tahap ini benar-benar gila. Seorang kultivator ras naga biasa tidak akan bisa melawan sama sekali. Dalam 2 atau 3 saat, harimau berekor ular ini akan memakannya, tidak meninggalkan sisa-sisa. Namun, Xiao Chen berbeda. Dia adalah seseorang yang telah melawan hantu Ho. Dia juga telah menerima petunjuk dari kuda naga tua di Istana Naga Biru Alam Kunlun.
Perlawanan Xiao Chen terhadap Hou jauh lebih kuat daripada kultivator ras naga lainnya. Harimau ekor ular mengeluarkan raungan, dan tekanan luar biasa meledak dari tubuhnya. Saat gelombang suara menyebar, kekuatan dan tekanan dari garis keturunan Huo-nya juga menyebar. Ini memberi tekanan luar biasa pada Xiao Chen. Namun, Xiao Chen tidak panik. Dia bergerak mundur dan membuat jarak antara dirinya dan harimau ekor ular. Wosh! Setelah harimau berekor ular menekan Xiao Chen dengan auranya, ia menerkamnya dengan kecepatan kilat. Serangan ini mengeluarkan kekuatan dan tekanan Hou-nya secara maksimal. Bernapas menjadi sulit, tenggorokan Xiao Chen hampir tercekat. Angin kencang bertiup, dan terasa seperti gunung yang bergerak di udara, membawa tekanan yang sangat besar. Xiao Chen dengan lembut mendorong tanah, bergeser menjauh dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang. Ia menghindari serangan fatal ini. Namun, ekor ular panjang dari binatang buas ini menyemburkan seteguk racun yang sangat kuat. Xiao Chen harus menghindar lagi dalam keadaan yang agak menyedihkan. Puci, asap hitam mengepul dari tempat racun itu berceceran di tanah. Racun yang mengerikan segera menyebar di udara. Bahkan jika seseorang menahan napas, racun ini dapat menembus perisai esensi sejati dan memasuki tubuh. Wosh, wosh, wosh. Situasinya menjadi sangat berbahaya. Serangan harimau berekor ular membuat Xiao Chen bingung. Kekuatan dan tekanan binatang buas itu segera berkembang pesat, dan aumannya terdengar seperti guntur. Serangan harimau ekor ular menjadi sangat tajam. Xiao Chen merasa kombinasi racun yang menyebar di udara dan garis keturunan Hou di tubuh harimau ekor ular cukup sulit untuk ditanggung. Wosh, wosh, wosh. Serangan secepat kilat melesat keluar terus-menerus. Aura yang menekan dengan raungan gemuruh terasa seperti gelombang yang mengerikan, dengan setiap gelombang semakin kuat. Xiao Chen seperti perahu kecil yang bisa terbalik kapan saja. Jika orang lain ada di sini, mereka akan gemetar ketakutan, takut setengah mati. Mereka bahkan tidak berani bernapas dalam-dalam. Situasi ini terlalu berbahaya. Harimau ekor ular hampir menjatuhkannya beberapa kali dan akan berhasil jika dia sedikit lebih lambat. Begitu Xiao Chen jatuh, dia tidak akan bisa membalikkan keadaan, mengingat vital ki harimau ekor ular lebih dari 200 kekuatan kuali. Huff. Harimau ekor ular merasa sulit untuk menangkap Xiao Chen setelah ia berhasil menyelinap keluar dari bawah mulutnya berkali-kali. Serangan tajamnya mulai goyah. Harimau ekor ular yang agak lelah itu menatap Xiao Chen, yang dalam keadaan menyedihkan. Ia sama sekali tidak merasa panik. Ia mengira serangannya telah membuat pihak lain panik, bahwa pihak lain sekarang sudah kehabisan tenaga. Harimau ekor ular merasa bahwa lawannya sudah lelah dan pada akhirnya akan menjadi santapannya. Oleh karena itu, ia ingin memperlambat serangannya dan beristirahat sejenak. Setelah itu, ia akan mempercepat langkahnya dan membunuh orang ini. Dengan pikiran ini, tatapan serakah dan licik melintas di mata harimau ekor ular. Ia tampak sangat menyeramkan dan dingin. Ekor ular melingkar di punggungnya menjentikkan lidahnya yang bercabang, mendesis pemandangan yang sangat mengganggu. Akan tetapi, harimau ekor ular gagal menyadari bahwa meskipun pemuda berpakaian putih itu dalam keadaan menyedihkan, ia tidak pernah menunjukkan kepanikan di matanya dari awal hingga akhir. Mata Xiao Chen yang jernih berkilau dengan cahaya yang bahkan lebih dingin daripada tatapan ganas harimau ekor ular. Harimau ekor ular mendarat di tanah, dan serangan seperti badai akhirnya berhenti sejenak. Petir ilahi 5 elemen, tombak Raja Petir. Tiba-tiba, cahaya listrik keluar dari telapak tangan Xiao Chen. Diresapi dengan energi dao besar, petir ilahi 5 elemen terwujud menjadi tombak cemerlang yang bersinar dengan cahaya listrik yang terang. Baru saja mendarat dan rileks, harimau ekor ular tidak dapat bereaksi sebelum pemuda berpakaian putih itu melemparkan tombak listrik ke arahnya. Kekuatan dao yang cemerlang melonjak keluar. Kekuatan dao petir yang menyebar dari ujung tombak itu menjatuhkan harimau ekor ular ke udara dalam sekejap sementara tombak yang seperti naga itu tetap tertanam di tubuh binatang buas itu. Cahaya listrik meledak di tubuh harimau ekor ular. Cahaya 5 warna berubah menjadi listrik yang melesat keluar tanpa henti. Pada saat berikutnya, harimau ekor ular kehilangan semua kekuatan hidup, sama sekali tidak bernyawa. Ketika Xiao Chen menarik tangannya dan mendarat, hanya kerangka besar dan keras yang tersisa.
Petir ilahi 5 elemen yang terkandung dalam tombak Raja Petir telah menghancurkan semua organ dalam, kulit, dan daging harimau ekor ular menjadi tidak ada dalam sekejap. Xiao Chen tetap tanpa ekspresi, tampak tenang, seolah-olah dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia melihat ke depan dan bergumam pada dirinya sendiri, membunuh harimau ekor ular ini dalam satu gerakan seharusnya menebus keterlambatanku sebelumnya. Yang lain pasti tidak bisa membunuhnya secepat yang kulakukan. Cahaya terang melintas di matanya saat dia menyerbu ke depan. Ketenangan, ketegasan, dan pengalaman masa lalu Xiao Chen memberinya kesempatan untuk meraih tempat pertama. Serang, serang, serang.